Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, syukur alhamdulillah kembali kita belajar tajwid buku hijau. Ini membahas tentang idgham. Idgham ini ada di halaman 17. Buku wajib ini sangat bagus, sangat baik, dan jujur saya bisa paham tajwid secara menyeluruh itu dari buku ini. Walaupun ilmu Allah itu terlambat luas ya. Kalau kita dibandingkan dengan ilmu Allah, seibarat air di lautan, kita ambil airnya pakai jari telunjuk kita, yang keambil cuman segitu, secuil air itu. Ilmu itu seperti itu, karena ilmu Allah terlambat luas. Baik, membahas tentang hukum nun mati atau tanwin, yang lalu sudah ada idhar. Idhar itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang 6, yaitu aha, ho, agoha. Dan idhar itu dibaca jelas. Coba Rahmah, pinjam suara. Rahmah. Jadi untuk bisa memahami hukum nun mati atau tanwin, sebetulnya ada banyak cara. Ada cara pinter, ada cara benar. Kok gitu? Kalau cara pinter ya harus dihafalkan. Huruf idhar itu ada 6. Aha, ho, agoha. Kapan terjadi? Apabila nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Kenapa atau? Jadi kita cari, ada nun mati enggak? Kalau ada berhadapan dengan huruf apa? Kalau enggak ada tanwin enggak? Tanwin itu an, in, un. Tanwinnya bertemu apa? Bertemu huruf idhar, idgham, atau ikhfa, atau iklam. Kalau idhar bertemu huruf idhar dibacanya jelas. Idgham ini dibacanya melebur. Nah, huruf idgham itu ada 6. Ya. Sebelum membahas tentang huruf idgham ada berapa, kita pahami dulu idgham itu. Idgham itu yaitu bunyi nun mati atau tanwin dilebur. Kenapa bunyi nun mati? Ya, bunyi nun mati ini kalau kita latinkan, bunyi nun mati itu kan nun mati itu jadinya n, kan min tuh, n, min. Bunyi nun mati, tanwin pun, tanwin itu kan ada an, ada in, ada un. Tanwin itu an, ujungnya n. In, ujungnya juga n. Un, ujungnya n. Jadi kalau dilatenkan, bunyi n-nya ini akan dijadikan apa? Tergantung setelah n ini, setelah nun mati atau setelah tanwin itu bertemu huruf apa. Kalau bertemu huruf idhar yang 6, aha, ho, agoha, atau disebut idhar halki, dibacanya jelas. Nah, sementara kalau nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham, n-nya melebur, n-nya berubah menjadi huruf sesudahnya. Kalau ketemu y, ya n-nya jadi y. Ini ya, y. N-nya ketemu r, ro. N-nya jadi ro. N-nya ketemu M, berubah jadi M. N-nya ketemu L, ketemu W, ketemu N. Nah ini yang dikatakan melebur, berubah menjadi huruf bunyi yang ada di hadapannya. Itu adalah idgham. Nah, kalau ditanya ada berapa huruf idgham? Ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Terkumpul dalam yarmaluna. Idgham dibagi 2. Satu idgham biguna. Idgham biguna diidghamkan, dimasukkan dengan dengung. Hurufnya ya, nun, mim, waw. Apa artinya? Artinya apabila nun mati atau tanwin, an, in, un ini tanwin, berhadapan dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka dibacanya harus melebur. Min, min, mim, miu. Idgham dileburkan jadi double disertai dengan dengung. Itulah idgham biguna. Huruf idgham ada 6. Yarmaluna idgham dibagi 2. Satu idgham biguna diidghamkan, dileburkan disertai dengan dengung. Kedua idgham bilaguna, dimasukkan, dileburkan tanpa dengan dengung. Nah ini huruf idgham ada 4, yang wigunahnya yanmu, yang bila gunahnya bi dengan la, tidak pakai dengung, hurufnya cuma 2, lam dan ro. Nah, kita belum paham kalau kita tidak ketemu dengan contoh. Ini contohnya. Ini nun mati bertemu dengan huruf idgham biguna. Nah, setelah kita membahas idgham itu hurufnya 6, terkumpul dalam yarmaluna, idgham dibagi 2, ada idgham biguna dan bilaguna. Saya muncul pertanyaan sama Rahmah. Rahmah, idgham itu apa sih?
Idgham itu dilebur, bacanya yang dilebur. Bacanya dilebur ya, Ya, dimasukin. mengidghamkan, memasukkan satu huruf pada huruf berikutnya, idgham ya, diidghamkan. Idgham. Kalau Mengidghamkan istilah satu huruf. Bu Wanti itu kalau masuk ke rumah tuh idgham gitu. Idgham ya, idgham. Idgham yang lainnya kalau Mbak Wanti ngertinya idgham yang lainnya, idgham. Memasukkan sesuatu kepada yang lain. Saya sering mencontohkan kalau idgham itu seperti ini. Idgham ya. Saya seperti ini mencontohkan sering, ibarat ini pena ya, seringkali seperti ini. Ujungnya apa nih Rahmah? Warna apa? Merah. Merah. Nah, kalau saya tutup warna hijau, hijau biru. Sekarang saya tanya, ujungnya warna apa? Biru. Biru. Nah, inilah idgham. Merahnya di mana? Tertutup. Tertutup dengan biru Di ini. dalam. Toh kalau penanya dicabut, tetap ujungnya merah kan? Iya. Berarti ya. Nah, itulah idgham. Seibarat ini sama. Jadi hurufnya itu hilang. Hilang ditelan alam, hilang ditelan Y. Nah ini ya, contoh nih Mbak Rahma. Waman yabtagi. Saya tanya di sini, ada nun mati nggak? Ada. Ada. Bertemu dengan apa? Huruf ya. Ya, ya itu notabene ya itu huruf apa? Yanmu tuh ya. Iya. Yanmu. Huruf apa tadi? Idgham biguna. Idgham biguna. Ya nun mim waw. Ya yanmu. Ya nun mim waw. Nih. Jadi kalau pertanyaannya, waman yabtagi dibacanya wamay yabtagi. Hukumnya apa? Hukumnya idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena nun mati bertemu dengan ya. Nun mati ketemu ya. Tolong katakan, yang namanya idgham itu tulisan dan bacaan sama nggak? Tidak. Tidak. Ditulisnya ada bunyi? N. Ditulisnya ada bunyi N-nya, waman kan? Dibacanya N-nya kemana? Di huruf depannya. Melebur pada huruf berikutnya nih. Ya. Nih, kalau dilatenkan tuh, waman tuh. N-nya hilang ya. Asalnya kan waman, jadi wamai. Nih ya. Waman. N-nya hilang kan tuh. Mana N-nya nggak ada. Padahal ditulisnya waman. Dibacanya wamai. Wamai yabtagi. Ini tulisannya waman. Dibacanya wamai. Inilah yang saya katakan kalau kalian belajar ikro terus. Ikro 1, ikro 2, ikro 3, ikro 4, ikro 5, ikro 6. Bisa baca. Tapi kadang-kadang bingung. Yang menjadi bingung itu karena tidak yakin. Karena tidak menguasai hukum ini. Jadi kalau dengan buku ini insya Allah. Waman yabtagi. Nah, sebetulnya ada cara mudah. Nanti kalau kalian mengajarkan kepada orang yang sering lupa, ada tekniknya nih kalau idgham. Apa? Digimanain? Biasanya di Quran ada giniannya Rahmah nih. Iya. Kalau ada seperti ini, gampang. Rumus yang saya berikan, apa diapain? Rumus nomor 1. Ingat? Dilebur. Setiap titik-titik ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan di titik-titik isi. Coba, jangan kalah sama Soleh. Yuk, jawab. Jawab aja. Ayo. Setiap nun Rumus. mati. Kalau setiap setiap huruf titik-titik yang bertemu dengan titik-titik, maka titik-titiknya jangan di titik-titik. Ayo isi. Oh, setiap huruf mati bertemu dengan huruf yang bertajwid, maka huruf matinya tidak perlu dibaca. Nah, gitu ya. Itu semua, bukan hanya nun mati aja. Ya. Semua nih lihat ya contohnya. Kul. Kul ini tulisannya susah pakai mouse ya. Kul. Kul. Ya, tuh. Kul Robbi, tuh ya. Kul Robbi. Katakanlah ini, Kul Robbi. Ya. Nah, kul. Kul kan ini sukun tuh. Ya, kul. Nah, dengan rumus seperti ini gampang. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya jangan dibaca. Berarti kur, jangan kul. Ngerti nggak, Rahma? Iya. Dikatakan rumus yang pertama, yang gampang apa? Sekali lagi. Setiap titik-titik ketemu Setiap titik-titik. huruf mati bertemu dengan huruf yang bertajwid, maka huruf matinya tidak perlu dibaca. Langsung dibaca huruf yang bertajwid.
Jadi dari sini nyamber waman jadi wamai gitu. Ya. Hurufnya apa saja yang matinya? Nun mati. Huruf matinya apa saja? Huruf apa saja semuanya boleh. Semua huruf mati bertemu huruf bertasdid, maka huruf matinya jangan dibaca. Itu lebih gampang. Ya. Cuman kalau kita tidak belajar ini kan kita tidak tahu mana idgham yang biguna, mana yang wilaguna, mana yang ada dengung, mana yang enggak gitu. Tapi sebenarnya gampang sih. Yang enggak ada dengungnya cuma lam dan ro aja. Karena yang Ya. lainnya umumnya ada dengungnya gitu ya. Oman. Kecuali nanti idgham mutamasilin, mutajanisen juga enggak ada dengungnya ya. Gitu. Kemudian, nah, coba baca wamannya. Wa may yabtaghi. Wa may yabtaghi. Hukumnya, Idgham biguna. kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ya. Nah, ini cara pinter. Kalaupun ini nggak ada tasid, pinter, bener gitu, wamai. Nggak mungkin dia baca waman, wamai. Gitu. Tapi di Quran cetakan Indonesia, di Quran cetakan Timur Tengah juga sudah dibantu gini. Ini lebih mempermudah. Jadi lebih enak lagi. Tahu. Nah, kalau cara pinter tadi, cara pinter ini idgham apa? Idgham biguna. Kenapa? Karena nun mati ketemu ya. Itu cara pinter. Kalau cara benar, setiap huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya orang dibaca. Wamai. Gitu. Kemudian yang bawahnya dibaca tolong. Lan nad'uwa. Lan nad'awa. Lan nad'uwa hukumnya apa? Idgham biguna. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan nun di lain Nun kalimat. mati ketemu nun ya. Idgham biguna. Cara gampang gimana? Ini cara gampang. Gampang, setiap huruf mati bertemu dengan huruf yang bertajwid. Bertasdid, bertajwid. Bertajwid. Tasdid ya. Bukan tajwid. Tasdid, Ya, tasdid, tasdid. tasdid. Atau sidah. Ya. Sidah, pendobel ya. Setiap huruf mati apapun sebetulnya. Setiap huruf mati bertemu huruf tasdid, huruf matinya jangan dibaca. Kalau fokus ke sini, sekarang nun mati bertemu huruf bertasdid, maka nun matinya jangan dibaca. Boleh begitu ya. Lan nad'uwa. Gampang kan? Tapi nanti gampang-gampang ada yang bingung juga kalau nggak belajar. Nanti saya kasih solusi ya. Baca yang ini. Min. Iya, Pak. Baca. Min maljain. Mim maljain. Mim maljain gitu atau bacanya. Kan ini lam. Mim maljain. Mim. Maljain. Mim ditahan gunahnya. Lan kan ada gunahnya. Double ditahan dan dengung. Mim maljain. Gimana? Mim maljain. Hukumnya Idgham biguna. kenapa? Nanti bertemu dengan mim. Karena nun mati bertemu dengan mim. Pinter, pasti begitu. Bisa yang udah belajar. Walaupun ini tidak ada tanda di sininya. Mim maljain. Karena di otaknya sudah tersimpan bahwa idgham itu ada 6. Yang 4-nya idgham biguna. Apa yang idgham biguna hurufnya? Ya, nun, mim, Ya, wawu. nun, Mim, mim, wawu. wau. Tuh, ya, nun, mim, wau. Ini kan nun ketemu mim nih, mim. Ya, nun, mim, wau. Oh, salah. Ya, nun, mim, wau gitu ya. Tuh, Ya. udah tersimpan di dalam otaknya. Jadi kalaupun tidak paham pasti bisa gitu ya. Maksudnya walaupun tidak ada tanda. Terlebih kalau ini sudah ada tanda. Tuh, gampang. Kalau ini berarti kalau ini semua orang bisa. Gimana ngomongnya? Karena huruf mati bertemu dengan huruf yang bertajwid. Maka langsung disambar ke huruf depan. huruf matinya jangan dibaca. Ya, Huruf maka matinya huruf jangan matinya dibaca. jangan dibaca. Dan sini ya nyambar ke sini. Mim gitu. Iya benar. Cuman itu bahasanya ya. Gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa idgham bigunah itu titik dan titik-titiknya titik-titik. Coba jawab. Huruf yang mati tidak perlu dibaca ketika bertemu dengan huruf yang bertajwid. Iya itu. Enggak, secara umum bahwa idgham bigunah itu ternyata tulisan dan bacaannya Dan bacaan tidak sama. tidak sama. Ditulisnya ada bunyi
N N atau nun matinya. Dibacanya ke huruf depannya. N-nya melebur. Melebur. N-nya masuk melebur pada huruf di depannya. Itulah idgham. Itu yang dikatakan idgham itu kan ini rumah. Ya, ini rumah. Ini rahmah. Rahmah di mana? Di rumah. Ini rahmah rumah. Ini rahmah di mana? Di Di luar luar. dong. Nah, rahmahnya masuk ke sini. Berarti rahmahnya idgham gitu loh. Di Ya. dalam. Mm-mm. Bahkan kalau kata-kata yang kalau Mbak Wanti mah tapi itu takut ada anak kecil ya. Enggak sih ya. Kan ibadah tuh malam Jumat ya. Kata Umi, ayah sini dong ibadah idgham dulu gitu ya. Oh ya. Ya, tapi itu tidak jangan diperluas. Yang maksudnya pemahamannya seperti itu. Idgham itu kayak gitu. Ya, Pak. Memasukkan satu huruf ke dalam huruf berikutnya, si Umi ketawa. Mimbal jain. Ya, orang dewasa kan pasti ngerti, tapi kalau yang nggak dewasa kan belum paham gitu. Iya. Dan jangan diperluas, jangan diperjelas gitunya. Hanya untuk sekedar belajar itu karena gampang-gampang susah sih Rahma. Kadang-kadang Ya. susah, tapi kalau sudah ini insya Allah. Nih ya, keterangan nih. Keterangannya di sini nanti kita kecilin dulu ya. Keterangan. Bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat, nih ya, minjem mic-nya Bu Rahma, Bu Siti Raihan. Ya. Bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat, tidak jadi idgham, tetapi idhar. Bu Siti Raihan mana? Bu Ya, Siti, Bu Siti ya. Nih. Kita kan tadi sudah membahas huruf idgham ada berapa ya Bu Siti ya? Bu Siti, Bu Siti Rehan. Iya, iya, iya. Ya, idgham itu ada berapa tadi? Ada 6. Ada 6. Terkumpul dalam Yarmaluna. Yarmaluna. Idgham dibagi 2. 1 idgham Biguna. biguna. Hurufnya Ya, non, mem, wawu. ya, nun, mim, waw. Ini kayak gini, coretan gini masuk ke otak loh. Percaya sama saya ya. Makanya waktu pertama saya ngajarin kayak gini, ini suka. Pak Ari itu pakai apa? Pakai pena, penanya ngajar. Langsung dibeliin sama dia ya. Alhamdulillah itu. Berkah ya, nambah ilmu. Ya nun mim waw. Sedangkan idgham bila guna hurufnya 2. apa? Laro. 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 Laro, lam dan ro ya, laro Iya. boleh. Rola, ralo boleh. Rola, lam, rola, apa aja deh. Ya. Nah, itu idgham. Idgham nun mati atau tanwin. Memang ada idgham yang lain, ada nanti. Nanti ada idgham mutamasilen, idgham mutajanisen, idgham mutakoriben, ada idgham mimi yang kau sudah belajar. Masih ingat gak? Mim mati ketemu mim jadi idgham. Ini Mim mati ketemu ba jadi ikhfa safawi. mim mati ketemu selain mim dan ba jadi Idhar. di dalam idhar itu ada mim mati ketemu waw dan fa jadi idhar. Idhar safawi. Masya Allah. Halaman 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 8 ya. 26, 26, 27, 28 ya. 26 28 ya halaman sekitar. Saya juga kadang sering lupa. Itulah ya. Nah, Bu Siti Raihan. Ini kan kinwanun ya. Tuh. Kinwanun ya. Nah, kinwanun ini ada nun matinya enggak Bu Rahmah? Bu Siti? Ada, Pak. Ada nun matinya nih ya. Nun matinya bertemu apa? Wawu. Wow. Karena nun mati ketemu wow berarti idgham. Idgham biguna. Harusnya idgham biguna. Cuman sayang ada ketentuan lain. Kalau bertemunya satu kata, satu rangkaian atau satu gabungan, ibarat kereta ini kereta gerbong pertama, gerbong kedua. Ini kalau idgham itu kalau bertemunya satu gerbong nggak jadi idgham, beda dengan idhar. Beda dengan idhar. Contoh ya idharnya. Nih Bu ya, bolehnya. Nih. Anhu. Kan nun mati ketemu ha. Anhu. Idhar tah? Iya, Pak. Iya. Idhar itu tetap idhar. Walaupun satu gabungan.
anhu atau minhu misalnya tuh, ya, minhu. Tetap aja idhar. Tetapi idgham itu enggak gitu. Terutama nun mati ketemu waw dan ya. Kalau nun mati ketemu waw satu kata, satu kalimat, satu gabungan, tidak jadi idgham biguna, tetapi jadi idhar. Itulah yang disebut idhar. Idhar mutlak. Nah, coba sekarang Mbak Bu Siti Raihan jelaskan. Apa itu idhar mutlak? Apabila nun mati ketemu waw dalam satu kalimat, tidak jadi idgham. Tidak jadi idgham, tapi harus dibaca Idhar mutlak. idhar. Harus dibaca jelas atau dibaca idhar. Idhar apa? Idhar mutlak. Pinter ya. Jadi jangan kiwanun, jangan dikasih tasjid di sini orang nggak ada tasjidnya kan? Kinwanun. Ibarat air. Bu Siti jelas Bu Siti Raihan. Jelaskan pernah lihat kan minyak dengan air? Satu Ya, botol gabung nggak? enggak, Pak. Enggak, itulah idhar gitu ya. Walaupun satu tempat misah. Nah, hati orang Islam itu dengan orang Islam jangan begitu. Ya, hati harus melebur, harus nyatu. Kal jasa diluahin. Seibarat badan yang satu, kakinya yang sakit berasa semuanya. Sakit gigi sama semua berasa. Itu orang mukminat itu muslimat harus seperti itu. Harus satu jiwa, satu badan. Seperti satu badan. Kemudian sinwanun, hukumnya apa Bu Siti Raihan? Idhar. Idhar apa? Idhar mutlak. Kenapa? Karena nun mati ketemu waw. Nun mati ketemu waw. Ini kan nun mati ketemu waw kan yanmu idgham biguna. Bukan idgham biguna? Iya. Iya. Terus? Tapi ketemunya nun mati ketemunya nun astagfirullah. Ya, nun mati ketemu ini, nun mati ketemu nun mati ketemu waw dalam satu kalimat enggak jadi idgham, Pak. Enggak jadi idgham. Idgham biguna? Iya, nun mati ketemu waw memang idgham biguna. Tetapi karena bertemunya satu kata dalam bahasa Indonesia kan kata, satu rangkaian atau satu kalimat dalam bahasa Arab, maka tidak menjadi idgham, tapi harus dibaca idhar. Jelas dibaca idhar. Itulah yang disebut idhar. Idhar mutlak. Idhar mutlak. Jadi idhar mutlak itu apa? Bertemunya nun mati, ketemu waw, ketemu iya dalam satu rangkaian, dalam satu kalimat. Tidak dibaca idgham, tapi harus dibaca idhar. Itulah idhar mutlak. Kemudian dibaca dunya. Dunya. Apa hukumnya? Idhar. Idhar apa? Idhar mutlak. Idhar mutlak. Kenapa idhar mutlak? Karena nun mati ketemu ya. Satu Satu kata boleh. Kalau bahasa Indonesia kan kata. Satu kalimat, satu rangkaian, satu gabungan gitu. Nah, kalau idhar satu gabungan, tetap idhar enggak? Kalau idhar, nih anhu. Kan idhar, nun mati ketemu ha. Anhu, minhu, anhu. Kalau satu kata, satu gabungan, idhar tetap idhar enggak? Belum belajar, Pak. Oh, tetap kan tadi sudah bilang, kalau idhar tetap. Kalau idhar ketemunya satu kalimat tetap. Tapi kalau idgham bigunah seperti ini, kalau bertemunya satu kata, satu kalimat, tidak jadi idgham, tapi harus dibaca jelas, harus dibaca idhar. Itulah yang disebut idhar mutlak. Nah ini bunyanun. Coba baca. Bunyanun. Hukumnya? Idhar. Idhar apa? Idhar mutlak. Kenapa? Karena nun mati ketemu ya dalam satu kalimat. Nun mati ketemu ya satu kata, satu kalimat, atau satu rangkaian. Bukankah ini idgham bigunah, Bu? Nun mati ketemu ya? Iya, Pak. Iya. Kenapa jadi idhar mutlak? Karena nun matinya ketemu ya dalam satu kalimat enggak jadi idgham. Jadi yang idhar mutlak itu mana apa aja? Apa aja idhar mutlak itu? Apa aja idhar mutlak itu?
Ya ini. Nun mati ketemu wau. Nun mati ketemu wau atau? Atau ketemu ya. Kalau nun mati ketemu wau atau nun mati ketemu ya satu kata, satu kalimat, maka jangan dibaca idgham. Maka harus dibaca Idhar. itulah idhar. Idhar mutlak. Alhamdulillah. Apakah dengan belajar ini yang pintar Bu Siti Raihan dan Bu Rahma atau Bu Wanti aja? Enggak, semua yang belajar dengan saya itu. Banyak yang berterima kasih. Seperti halnya belajar soleh juga ya. Gitu. Nah, berikutnya. Tanwin bertemu dengan huruf idgham. Contoh. Mbak Wanti pinjam mic-nya. Rahma. Ya, Pak. Coba tolong ini baca. Liqaumin. Liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Di sini ada nun matinya enggak? Enggak ada. Karena kita lagi mencari nun mati atau tanwin. Tanwin Ya, itu di situ bisa ada an, bisa un. Di sini ada ya, apa? kasroh tanwin. Kasroh taen, tanwin, kasroh Kasroh taen. ya, Tanwin itu terdiri patah taen, kasroh taen, domah taen. Ini kasroh ya. taen. Taen itu dua, kasrohnya dua. Kalau di atas domahnya dua, domah taen. Nah, liqaumin. Nah ini liqaumin yu'minun. Tadi hukumnya apa ini? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena kasroh tanwin tain bertemu dengan ya. Kasroh tain ketemu ya nih. Liqaumi. Karena bunyi liqaumin kan n ya. Liqaumin. N-nya bertemu Y. Jadi N-nya berubah jadi Y. Liqaumi gitu. Liqaumi yu'minun gitu. Apa tadi hukumnya? Idgham biguna. Karena Kasroh tain bertemu dengan ya. kasroh tain ketemu ya. Bisa juga dikatakan karena tanwin ketemu ya. Boleh, boleh. Itu juga boleh ya gampang mah. Tidak Ya. semua orang pinter. Tidak semua, mohon maaf. Bukan soal pinter dan tidak pinter. Karena banyak istilah. Karena itu aja Rahmah aja tasjid. Jadi tajwid kan kadang-kadang gitu. Sidah aja kadang-kadang bingung. Karena tidak semua orang paham dengan istilah-istilah itu. Saya juga kadang-kadang istilah itu lupa. Nah, tetapi Rahma, masih ingat kamu rumus pari yang pertama tadi? Setiap titik-titik ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan dibaca. Coba sebutin rumus nomor 1. Ya, setiap huruf mati bertemu dengan huruf yang bertajwid, maka huruf matinya tidak dibaca. Itu berlaku untuk semua huruf mati. Bukan hanya idgham nun mati atau tanwin aja. Semua. Rumus yang kedua nih. Rumus kedua khusus di sini. Rumus kedua, setiap tanwin bertemu dengan huruf bertasdid, maka tanwinnya baca 1. Paham nggak? Paham? Asalnya kan liqaumin. Ya. Ya. Liqaumin berarti sisa 1 tinggal liqaumi. Ada ketentuan lain. Setiap kita bertemu huruf bertasdid berarti disamber dan didobel. Berarti liqaumi yu'minun. Paham nggak? Paham. Oke, sebutkan rumus kedua. Setiap Titik-titik. setiap tanwin bertemu dengan huruf yang bertajwid, maka tanwinnya dibaca 1. Itu cepat, itu gampang. Jadi kalaupun dia lupa, liqaumi tuh. Tanwinnya baca 1 aja, liqaumi, masukin ke sini nyamber liqaumi yu'minun. Bisa, gampang. Jadi kalian nanti mengajarkan kepada orang tidak mesti harus idgham berapa? Idgham ada 6, terkumpul ada 8. Ya maluna, idgham dibagi 2, 1 idgham biguna, hurufnya yanmu, bila guna, lam tra. Enggak perlu gitu. Tidak semua orang paham, tidak semua orang bisa. Yang penting dia baca Qur'annya benar. Nah, kalau begitu, sementara Rahmah bisa menyimpulkan bahwa idgham itu selalu ada tanda apa umumnya? Kenapa, Rahmah? Pak? Ya. Selalu ada tanda tasydidnya. Mujeng. Jadi kalau idgham itu ada tasdidnya. Ini nih yang harus dipegang. Iya, Pak. Karena kalau iklab itu ada nih, iklab ada mimnya. Yang enggak ada tanda apa? Idgham.
Idgham. Idgham kan ini ada tandanya tasdid, Neng. Iqlab ada tandanya mim. Yang tidak ada tanda itu Ikhfa. idhar dan ikhfa. Idhar Iya, dan ikhfa tidak ada tandanya. Nah, kalau tidak ada tandanya, hafalin yang sedikit. Huruf idhar ada berapa? ada 6. Apa? Ahaha, agoha. Nih, ahaho agoha. Ahaho agoha. Huruf idgham ada, huruf ikhfa ada berapa? 15. Ahaho agoha, ya ini agoha. Ahaho agoha. Nah, 15 kan kebanyakan. Hafalin aja yang sedikit ini. Misalnya nih ya. Nih, pencerahannya ya. In huwa. In huwa. In huwa ada tanda tasdid gak? Nggak ada. Ada tanda mim gak? Nggak ada. Ah, berarti kalau nggak idhar, ikhfa. Sekarang, in huwa, nun mati ketemu ha. Apakah ahaho agoha? Iya. Ah, berarti dia Idhar. idhar. Oh, kok telat sih? Oh, enggak Pak. Ini tadi ada yang masuk. Oh, ada yang masuk. Kamu nanti sekelas sama Eni ya. Pintarnya nanti. Itu yang saya harapkan bisa biar bisa berbagi. Pari rugi dong nanti ilmunya bisa sama Rahmah sama ini diambil. Oh enggak rugi. Justru saya beruntung. Kalau saya berakhir dalam kehidupan kalian meneruskan, pahala saya dapat mengalir. Gitu. Tapi jangan dibilang-bilang nanti pahalanya hilang ya. Ini motivasi untuk semua agar menjadi guru. Ya, agar bisa mengajarkan kepada yang lain. Karena Rasulullah mengingatkan, balighu anni walau ayah. Sampaikan walau bisanya satu ayat. Nah, minkum. Oke. Ini nun mati ketemu kaf. Apakah kaf aha ho agoha? Tidak. Ah, Nggak ada. berarti dia Pak. ikhfa. Gampang dah. Gitu. Iya. Karena idgham itu ada tandanya. Iklab ada tandanya. Yang enggak ada tanda itu idhar sama ikhfa. Ikhfa boleh dihafal 15 dal zal zai jim sin shin sa ta za fa koka. Boleh dihafal. Tapi kan kebanyakan. Cari yang gini ya. Cari yang sedikit aja. Karena kita nanti akan menemukan orang-orang yang pengen bisa baca Quran, tapi nggak mau ngapalin gitu. Nggak mau. Bukan nggak mau. Susah. Rahmah apal nggak huruf ikhfa ada berapa? Hafal. Apa? Ta, sa, da, za, ro, ja. Roza mah itu samsiah. Nggak ada rojanya. Oh iya, itu za. Za, Itu ja. samsiah. Ta, sa, Iya. dal, zal, zai, jim gitu gantinya. Zaijim. Oke. Terus zai, Ta, jim, terus sa, da, za, zaijim, sa, sya, sin, so. sin, shin, Sin, 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 shin. Jangan berbaris dulu sin, shin. ya. Kemudian sod, Sin, sin, sod, dod, do, to, dot, zo, o, lo, fa, ko, ka. pakoka. Kalau to, zo, lam, nun itu samsiah nanti. Oke ya. Nih, Rahmah. Ya. Hitotun nagfir hukumnya apa? Hitotun nagfir itu idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena domatain bertemu nun. Domah tayen ketemu nun. Hitotun nagfir itu. Itu cara pinter. Kalau cara benernya gimana? Karena bertemu dengan setiap huruf tanwin. Pak maaf saya lupa tadi. Cara Ya, bener cara benernya itu bertajwid. setiap tanwin bertemu dengan apa nih? Dengan huruf yang bertajwid dibaca tanwinnya baca satu. Asalnya kan hitotun ada unsur n-nya. Sekarang nggak ada unsur n-nya. Hitotun ingat ya. Ya likaumin kan ada unsur n-nya kalau dilatihankan. Likaumin. Hudan tuh ada n-nya. Nah hitotun n-nya nggak ada. Karena sekarang domahnya baca satu. Hitotu. Masukin ke sini. Hitotun nagfir. Bisa paham? Paham, Mbak. Gampang kan? Bu Rahma, Bu Siti. Pinjam mic-nya. Bu Siti. Ya. Coba baca Bu Siti. Hudan.
Hudan min rabbihim. Hudan mirrobbihim. Hudan tuh ya. Hudan min rabbihim. Ada tanwin nggak? Ada, Pak. Ada. Ya, ada tanwin. Ini satu tanwin ya. Ketemu apa? Mim. Mim. Ketemu iya dong di mana-mana. Masa ketemu mim ini ya kan ada. Itu yaknya kan nggak ada tanda bacanya, Pak. Oh, karena nggak ada tidak ada tanda baca. Ini ya tuh ya pengganti alif ya maksurah. Karena ini tidak ada tanda baca, ini tidak dianggap. Berarti benar. Tanwinnya ketemu mim. Karena ketemu mim, hudan dibacanya n-nya jadi apa? Kan ini hudan. Mim. Hudan jadi apa? Idgham, sifat idgham gimana? Melebur nih hudan. Kan bunyi N, hudan. N-nya ketemu M. Berarti bunyinya jadi gimana sekarang? Hudam mir. Hudam. Bunyi N-nya hilang jadi M, hudam. Min juga sama nih. N ketemu R. Min masuk ke sini ke mir rabbihim. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya hudam mir rabbihim, hudam hukumnya apa? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena fathah tain ketemu mim. Patah tain ketemu mim, pinter. Ada dua sini. Min rabbihim hukumnya juga Idgham biguna. bila kan ketemu ro. Ya, idgham bila guna. Idgham tanpa dengung dilebur. Min jadi mir tuh kan. Hukumnya apa? Idgham bila guna. Kenapa? Ini tuh nun mati ketemu ro. Itu dua di sini. Ini idgham biguna, ini idgham bila guna. Hudan jadi hudam, min jadi mir. Mir rabbihim. Saya tanya lagi. Hudam hukumnya apa? Idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena fathah tain ketemu mim. Patah tain ketemu mim. Kemudian min rabbihim juga hukumnya? Idgham bila guna. Kenapa idgham bila guna? Karena nun mati ketemu ro. Ro, kan huruf idgham bila guna tuh lam dan ro. Ro la ram lo ya. Ro la atau ram, ro la atau la ro. Lam ro lah gitu ya. Ini idgham bila guna. Itu cara pinter. Nah, kalau saya tanya cara benar gimana, Bu? Satu rumusnya. Ingat enggak? Insyaallah, Pak. Coba cara pinter, tadi cara pinter kan tadi tahu hudam miram ini hukumnya apa? Idgham apa? Idgham biguna. Kenapa? Tanwin patah tain ketemu mim. Benar. Kedua, ini idgham bila guna. Kenapa? Karena nun mati ketemu ro. Iya, idgham bila guna. Ini biguna, ini bila guna. Nah, itu cara pinter. Sekarang nggak pinter tapi pengen bener, gimana rumus saya? Masih ingat nggak? Satu. Iya. Setiap titik-titik yang ketemu titik-titik, maka titik-titiknya titik-titik. Ayo. Setiap fathah tain dibaca satu, Pak. Fathah tainnya itu. Iya. Setiap tanwin, bukan hanya tanwin ya. Iya, Bukan hanya patah tain. Setiap tanwin. Ya. Tanwin itu apa? Ya ini tanwin itu semua. Bisa patah tain, bisa kasroh tain, bisa domah tain. Setiap tanwin, gimana rumusnya? Setiap tanwin bertemu huruf apa? Setiap tain ketemu huruf bertasjid, maka tanwinnya dibaca satu. Ini kan hudan ya. Hudan kan ada N-nya, hudan. Kalau ada N-nya ya, bukan ada M, ada N-nya, hudan. Kalau barisnya cuma satu dibacanya apa? Hudan. Enggak tampak kesininya. Kalau ini kan hudan. Dua. Kalau satu barisnya jadi dibacanya apa? Huda, kan? Nah, huda patahnya masukin ke sini. Jadi hudam. Gitu ya. Rumus pertama. Ini yang gampang. Ini penting karena tidak semua orang mau belajar kayak gini. Tidak semua orang belajar tapi paham. Pokoknya yang gampang, setiap tanwin. Tanwinnya banyak ya. Ini tanwin tuh ini nih. Tanwin tuh 3. Tanwin aja jangan langsung. Mau patah tain boleh sih.
Setiap patah tain bertemu huruf bertasydid, patah tainnya baca satu boleh. Setiap tan ini kan tanwin. Setiap tanwin bertemu huruf bertasydid, maka tanwinnya dibaca Baca satu. satu. Kemudian rumus yang kedua nih. Min rabbihim. Apa rumus kedua? Setiap titik-titik ketemu yang bertasydid, maka titik-titiknya jangan di titik-titik. Yuk, isi. Setiap non mati bertemu huruf bertasydid, maka non matinya jangan dibaca. Ya, sebetulnya bukan hanya nun mati ya, semua huruf mati ya. Semua huruf mati yang bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Itulah nanti ada idgham mutamasilen, idgham mutajanisen, idgham mutakoriben, idgham mimi, idgham lam mati. Pokoknya idgham semua. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Gitu. Paham ya? Ibu tuh cepet pinter loh. Padahal ibu udah di atas 30 ya. Kalau Rahma Di kan atas di bawah 40. 30. Oh iya ya, bukan 32. Aduh, Pak Ustadz nih. Oh. Sekarang Hudan ya. Hudan nih. Hudan warahmatan. Coba baca. Hudan baca apa adanya ya. Hudan warahmatan. Hudan ini karena ini tanwinnya ketemu apa? Apa hukumnya ini? Itu biguna. Kenapa idgham biguna? Karena fatatain ketemu waw. Bagus langsung ya, patatain ketemu waw. Bacanya jadi gimana? Hudau. Hudau? Hudau rahmat. Wah, wahnya dibaca lagi. Oh iya iya. Hudau warohmah ya. Karena kalau ada hukumnya berarti w-nya jadi dua. Hudau warohmah. Ya, yang cara gampangnya kan seperti ini yang saya tadi bilang itu. Ini mah gampang ya. Coba bilang. Gimana rumusnya? Setiap Fathah tain ketemu huruf bertasydid, maka fathah tainnya dibaca satu. asalnya kan hudan. Karena baca satu tinggal huda. Huda masukin nyambar ke sini. Jadi gimana nyambarnya? Hudau warahmah. Gampang toh. Jadi buat ibu ngajarin orang lain juga akan begitu. Huda warohmah. Gitu. Itulah idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena fatatain ketemu waw. Fathah tain ketemu waw. Alhamdulillah ya. Ini pun seperti ini. Nih. Coba. Rahma. Bu Siti. Ya. Ya. Cepet-cepet. Man yakmal. Hukumnya apa? Idgham biguna. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan ya. Nah, bacanya jadi Mayyamal. karena di sini ada tasdidnya ya dalam Quran. Ya. Bu Siti Raihan. Yauma idin yasdur. Baca. Yauma idin yasdur. Yasdur. Hukumnya ya apa? Itu biguna. Kenapa? Karena kasratain ketemu ya. Ini kasar tain ya dua ketemu ya tuh. Yauma idin. Yang gampangnya kayak gini. Qurannya ada tasdidnya ya. Kalau kayak gini gimana Bu Siti? Rumusnya? Jika kasratain ketemu huruf bertasydid, kasratainnya dibaca satu. Baca satu. Gimana bacanya jadi? Yauma Bener. Yauma idhi. Yauma idhi yasdur. Nah, yauma idhi yasdur. Pinter. Rahmah yang ini. Saron ya roh. Baca. Sarrayyarah. Apa hukumnya? Idgham biguna. Kenapa? Karena fathah tain bertemu dengan ya. Halo? Pak? Hilang. Pak Siti? Pak Ustadz? Pak hilang loh. Kenapa suara saya hilang? Pak Ustadz hilang suaranya. Iya Pak Ustadz, kita nggak dengar suara Pak Ustadz. Iya. Pak Hari? Pak? Loh, ini Mungkin komputernya error. mlebu neh iku. Live kok.
Aduh, Pak Ustadz hilang nih. Jangan rekamannya Ica loh. Bu. Ini masih terekam. Mbak Siti. Iya. Masa? Iya. Mbak Wanti. Darurat Mbak Wanti. Mbak Wanti ojo mocok wae to, Mbak. Itu masuk lagi Pak Ustadz. Apa? Malah ngilang Mbak Wanti. Hilang kemana? Tadi Pak Ustadz